Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Obed Batlayar dalam renungan firman Tuhan tanggal 22 April 2020. Tapi sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan hari ini saudara-saudara, saya ingin memberikan sedikit update informasi mengenai COVID-19 pandemik. Saudara-saudara, COVID-19 pandemik ini berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan. Dan bila tidak ada upaya serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka yang mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri, saudara-saudara. Nah, sumber ini diambil dari CNN tanggal 22 April 2020. Nah, kondisi ini sangat memprihatinkan dan Tuhan membawa kita dalam generasi ini. Karena itu kita harus berdiri, mendoakan negeri kita, berdoa bagi dunia ini agar supaya tangan Tuhan segera bekerja dan mengangkat semua malapetaka dan pandemik yang sedang melanda bumi ini secara global. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, yang menjadi pengharapan kami tidak ada yang lain. Yang menjadi tempat pelarian kami tidak ada yang lain. Yang menjadi tempat sandaran kami tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi tempat kami percaya, tempat kami berlari, tempat kami bersandar, tempat kami mengadu. Karena itu hari ini kami berdoa secara khusus untuk kondisi secara global di dunia ini yang sedang terjadi, Tuhan. Kami sungguh sebagai anak-anak-Mu, kami terus berdoa dan memohon. Kami tahu semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah rencana-Mu terjadi bagi bumi ini. Dan kami berdoa, Tuhan, selamatkan anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Kami berdoa dan deklarasikan Indonesia segera akan lepas dari pandemi COVID-19. Dan kami deklarasikan Tuhan segera akan menyatakan kemuliaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga banyak mulut akan berseru, lidah-lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Bapa, kami bersyukur berbicara kepada kami hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan hari ini, saya baca sampai tanggal 22 ini di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Itu menjadi fokus kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang membanggakan dan mengagumi keindahan bait Allah sebagai sebuah fisik, saudara-saudara, bangunan fisik, maka justru Yesus itu mengingatkan mereka akan keruntuhan bangunan itu. Yesus menghubungkan keruntuhan bait Allah itu dengan akhir zaman. Nah, ini saya menggambarkan konteks ini sebab konteks inilah yang dibahas di dalam pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 21, saudara-saudara. Yesus itu menghubungkan runtuhnya bait Allah dengan akhir zaman. Bahwa akan terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat, perang dan pemberontakan, penyakit sampar, kelaparan, serta tanda-tanda dahsyat dari langit. Yesus lebih lanjut mengingatkan bahwa semua harus terjadi lebih dahulu. Dan kita diminta untuk tetap tenang dan tidak panik. Jangan terkejut dengan kondisi ini, saudara-saudara. Nah, bait suci itu adalah lambang kehadiran Allah. Maka ketika manusia tidak lagi dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, dengarkan. Ketika manusia tidak lagi dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, maka itu berarti kematian. Itu berarti akhir dari kehidupan manusia. Nah, dalam kondisi ini, saudara-saudara, kita kalau melihat tanda-tanda yang terjadi hari-hari ini dan kita hubungkan dengan pesan Tuhan, dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan segera akan datang kembali. Nah, apa nasihat Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai gerejanya? Yang pertama, saudara-saudara, dari pembacaan firman ini saya mendapatkan 3 pesan Tuhan. Yang pertama, kita diajak oleh Yesus untuk waspada. Sebab dalam waspada itu, saudara-saudara, Tuhan minta kita waspada, artinya bahwa kita membiarkan Tuhan Yesus menguasai hati dan hidup kita. Waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Supaya kita tidak disesatkan di akhir zaman ini, maka kita harus mengizinkan Tuhan berdiam di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya supaya kita tidak disesatkan di masa-masa sukar ini. Iman kita tidak tergoyahkan. Sebab di masa-masa sukar ini ada banyak orang yang bisa tergoyahkan imannya.
ketika kelaparan, ketika usaha goncang, ketika rumah tangga goncang, ketika sakit penyakit melanda, maka kemudian iman banyak orang bisa goncang. Karena itu Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, waspadalah. Sebab di masa-masa ini justru iman kita sedang diuji, iman kita sedang dimurnikan. Karena itu kita harus tetap kuat, iman kita jangan sampai goyah, iman kita tidak boleh disesatkan. Saudara-saudara, dalam menghadapi semua kesukaran di akhir zaman, maka sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap iman yang jelas, yang tidak tergoyahkan. Iman yang ditambatkan hanya kepada Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja, bukan yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja. Saya mengingatkan lewat firman ini. Sebab Yesus mengajarkan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Artinya supaya kita tidak disesatkan, maka kita mengizinkan ruang hati kita ditempati Yesus. Yesus mengambil tempat dalam ruang hati kita, bukan yang lain. Hanya Yesus. Sebab semua bisa berubah, semua bisa tergoncangkan. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus. Yang tidak tergoncangkan hanya kerajaan Allah. Karena itu tambatkanlah iman kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar, di masa goncangan, di mana Tuhan menggambarkan runtuhnya bait Allah dengan akhir zaman. Yang kedua, jangan takut karena kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Jika kita tetap beriman, kita tetap menambatkan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan tersesat. Maka percayalah saudara-saudara, ketika kita menambatkan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan menjamin hidup kita akan aman. Wow, haleluya. Kalau kita menambatkan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan garansi keamanan. Kita pasti aman, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebab di dalam ayat 18 Alkitab berkata, sebab tidak sehelai rambut pun dari kepalanya akan hilang. Artinya bahwa bagi setiap orang yang tetap beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menambatkan imannya di dalam Tuhan Yesus, yang mengizinkan ruang hatinya ditempati oleh Tuhan Yesus, maka seluruh hidupnya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Wow, haleluya. Inilah kebenaran yang memberikan kita kekuatan. Inilah kebenaran yang membuat kita tetap teguh di masa-masa goncangan ini. Tuhan akan melindungi kita dari berbagai musibah dan bencana. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan melindungi saudara dan saya dari segala macam virus corona, COVID-19. Akan jauh dari kemah kita, akan jauh dari hidup kita. Sebab kita dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu dalam menghadapi kesukaran di akhir zaman ini, tetap tenang, jangan panik, dan jangan takut. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang menjadi garansi keamanan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa pesan Yesus, nasihat Yesus kepada kita? Yang ketiga, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus secara penuh, saudara-saudara, maka orang itu adalah orang yang beriman. Kenapa disebut orang beriman? Sebab orang itu, dia percaya kepada Yesus, makanya dia menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Kita bisa menaruh harap kepada seseorang karena kita percaya dia bisa menolong kita. So, dengar baik saudara-saudara, tidak ada satupun di masa pandemi COVID-19 ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita selain Yesus. Hanya satu, only one, hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Karena itu kita jangan bersandar kepada kekuatan manusia, jangan bersandar kepada kekuatan dunia ini, tapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Bukan kalau kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam waktu-waktu ini mari kita menambatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya, I believe, saya sangat amat percaya. Dengarkan, saya ulangi sekali lagi. Saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya sangat amat percaya bahwa di masa-masa goncangan ini, apabila kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka kita akan muncul seperti emas yang murni. Orang lain, saudara-saudara, akan merasa makin jatuh, tapi kita makin naik. Mereka makin turun, tapi kita makin naik. Akan ada kesaksian yang keluar dari hidup kita. Dari setiap anak-anak Tuhan akan muncul kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Kenapa? Karena di masa yang sukar justru kita mengalami kemuliaan Tuhan. Di masa-masa yang sukar justru kita mengalami tangan Tuhan yang hebat. Itu real, itu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena itu saya berdoa di hari-hari ini, jangan yang lain yang menjadi harapan kita.
Sekalipun saudara-saudara saya tahu, saya sadar bahwa ini masa yang tidak mudah. Sebab saya juga manusia, saya juga hidup pada masa ini. Kita semua ada pada masa yang sama. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita dari yang segala penyakit. Tuhan Yesus itu jawaban, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu jawaban. Karena itu kalau saya bisa memberikan tema bagi renungan firman Tuhan hari ini, jangan yang lain, hanya Yesus. Tuhan Yesus jawabannya. Hanya Tuhan Yesus jawaban bagi semua kesukaran, kesulitan, dan polemik dari kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa, biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus akan menumbuhkan kebenaran ini, tumbuh dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa di masa yang sukar, akibat dari COVID-19 ini, akan ada banyak kesukaran, akan ada banyak kelaparan yang terjadi di bumi ini. Tapi kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti dilindungi, pasti aman, pasti dipelihara. Tidak akan ada kelaparan. Justru kami menikmati kelimpahan di masa-masa yang sukar ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.